Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Ikals. Dan sepertinya sudah lama saya tidak menyapa teman-teman semua di channel ini karena ada beberapa kesibukan ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi, dan kali ini saya tidak sendiri, berarti kita sudah ada di acara ngopi. Ini sudah ada teman yang mengajar, partner ngajar saya. Beliau ini sudah luar biasa, sangat senior lah bagi saya, guru saya juga. Kemudian beliau ini aktivitasnya luar biasa yang akan kita obrolin di kesempatan kali ini. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayumi. Untuk kegiatan itu memang saya sangat padat ya, banyak untuk kegiatannya. Akan tetapi Apa aja Pak aktivitasnya? Aktivitas yang pertama Ngajar yang pasti kan. ngajar, terus bercocok tanam, Tani juga. wirausaha dan juga berbisnis. Ya, di samping itu ya masih banyak lah sebenarnya kegiatan-kegiatan itu. Ngajar itu juga ya, ngaji juga ya. Ngaji juga, menjadi salah satu pengajar di Majelis Taklim Al-Mukmin. Ya. Oke. Dan tidak kalah penting juga, beliau ini sekarang aktif ngonten juga. Iya. Apa konten ini ya Pak? Nama channel? Hayumi Afif. Nanti bisa di ini ya, subscribe sama teman-teman, bantu beliau biar kontennya atau channelnya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten di channel. Sambil ngopi Pak. Ya, siap. Nah, mungkin perjalanan pertama kita pengen ngulik Pak Yumi ngajar gitu kan. Mungkin bagi di sini teman-teman ataupun mungkin adik-adik gitu kan, terutama dari MA Nurul Hidayah nonton ini, pengen tahu gitu kan, dari kapan sih Pak Yumi ngajar? Kalau ngajar di MA Nurul Hidayah ini sejak tahun 2006. 2006. Berarti kurang lebih sudah berapa tahun itu? 2006 berarti 15 ya tahun ini ya. Tahun, ya. Wow. Sudah lebih 1 dekade ya. Itu dulu memang dapat istilahnya ngajar di sini karena memang ditarik, misalkan saya lagi butuh nih, apa sekolahnya lagi butuh nih, atau memang Pak Yumi nyari-nyari nih sekolah yang kira-kira buat ngabdi lah. Segera miliki novel Arsitek Kehidupan karangan Leo Ikals hanya dengan harga Rp55.000. Untuk pemesanan di 08787 1178 945. Ya, awalnya setelah saya lulus dari Bandung, pengen memang mengabdi di salah satu yayasan. Oh, dulu Bandung. Di Bandung, mana, Pak? Di UIN Sunan Gunung Jati. Wow. Jurusan dulu apa? Jurusan PBA, Pendidikan Bahasa Arab. Dan ya alhamdulillah saya mengabdi sampai saat ini, dipercaya di Yayasan Nurul Hidayah sampai saat ini. Jadi ngajar juga bahasa Arab juga ya? Ngajar di bahasa NIR, Arab, ya. Dan tahun 2013 itu saya memegang 2 mata pelajaran, bahasa Arab dan juga kaligrafi. Bahkan saya juga mengisi ekskul, itu mengisi semacam qiraah ya, qiraah juga ya, tagoni. Berarti emang dulunya basicnya agama Pak ya, maksudnya dulu mungkin agama. Dari pesantren gitu ya? Dari pesantren. Ya, dari pesantren kan sejak 96 itu di Cigading ya, di pesantren Al-Ismam. Lalu saya mengembangkan pendidikan di pesantren juga 3 tahun di An-Nahdiyin di Jarang Ilir, dan melanjutkan 4 tahun di pondok pesantren Nurul
apa namanya itu, Nurul Amanah di Bandung ya, Bandung. di Cisaranten sambil Oh, jadi kuliah itu? Ya, sambil kuliah ya. Hmm. Jadi kurang lebih saya di pesantren itu 10 tahun. Hmm. Itu dulu pesantren itu Pak memang sudah niatan dari diri sendiri atau mungkin ada dorongan dari orang sekitar, orang tua gitu? Sebenarnya itu keinginan saya sendiri dan juga didorong oleh orang tua kayak gitu. Jadi orang tua mendorong dan saya juga mempunyai Memang keinginan yang keinginan situ kuat. ya, Ya, nggak ada kesan paksaan ya. nggak ada kesan paksaan. Hmm. Akan tetapi ketika saya ke Bandung itu memang dulu nggak tahu itu jurusannya apa kayak gitu. Hmm. Akhirnya saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab kayak gitu. Itu kenapa itu Pak maksudnya milih jurusan itu? Yang sebenarnya basicnya kan saya dari pesantren, makanya ketika memilih apa namanya itu ketika tes, maka saya memilih yang mudah. Oh, ini pendidikan. Oh, karena udah sering ya itu Iya. ya. Hmm. Jadi karena setiap harinya itu kan saya menggeluti bahasa Arab terus kayak gitu. Oke, itu berarti kalau misalkan ada adik-adik gitu yang mau sekarang mau kuliah gitu, ngambil jurusan bahasa Arab, apa sih Pak basicnya gitu atau modalnya ketika ngambil itu yang harus disiapkan biar nanti ketika apa ya terjun di situ di jurusan itu bisa lebih enak enjoy gitu. Yang pertama kita harus menggeluti dalam bidang ilmu nahwu sorof atau grammarnya ya kayak gitu. Yang kedua kita harus menghafal banyak mufradat karena dengan nahwu sorof dan juga banyak hafal mufradatnya, maka saya yakin ketika kita mengambil jurusan ke pendidikan bahasa Arab itu lebih mudah kayak gitu. Kalau kita tidak mengenal dua itu, maka saya rasa itu sangat sulit untuk memahami bahasa Arab. So, jadi itu modalnya ya buat adik-adik yang mau terjun ke bahasa Arab gitu kan harus punya itu dulu. Kemudian ngajar nih Pak ya, langsung kita lompat ke ngajar gitu. Mungkin udah setelah kuliah gitu kan ilmunya sudah mungkin cukup, dirasa cukup ya, tapi mungkin masih terus belajar kan di ngajar itu kan terus belajar. Selama ngajar itu Pak, kalau Pak Yumi sendiri gimana sih kondisi ataupun apa ya istilahnya anak-anak yang Pak Yumi ajar itu terhadap minat terhadap bahasa Arab selama ini? Memang minat ke bahasa Arab itu sangat minim ya anak-anak itu. Kenapa? Karena bahasa Arab itu memang salah satu bahasa yang asing yang memang kurang diminati oleh anak-anak dibandingkan dengan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itu kan memang Lebih universal ya. iya. Tapi kalau bahasa Arab itu memang ya katanya kampungan. Tahu Sama nggak ya. lagu Romi Irama? Iya, gimana tuh? Bahasa Inggris sangat digalakan, bahasa Arab katanya kampungan. Oh, iya. Itu tuh. Liriknya ya dari Itu liriknya Bang itu. Roma Irama. Betul kata Roma Irama itu. Kayak gitu. Tapi itu gimana Pak? Maksudnya tentunya Pak Yumi terus motivasi dong. Itu gimana kalau Pak Yumi motivasinya gitu supaya mungkin anak-anak yang tadinya wah nganggep remeh tadi maksudnya wah kampungan nih segala macam gitu. Ya, cuman saya kayak gini aja. Ambil simpelnya bahwa bahasa Arab itu termasuk salah satu bahasa nanti yang akan dibawa ketika kita meninggal kelak. Karena memang bahasa Arab itu adalah bahasa lughatul jannah. Jadi bahasa surga. Nanti tidak ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan lain-lain. Hanya bahasa Arab saja yang kelak akan dibawa ke apa namanya ketika kita memasuki alam yang langgeng, yang alam yang kekal kayak gitu. Sedangkan di alam yang fana ini kita berbagai macam bahasa. Ya. Jadi motivasinya adalah untuk kehidupan yang selanjutnya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman jangan sungkan lah belajar jurusan apapun, profesi apapun. Sebenarnya ya harus tahu lah minimal ya dasar-dasarnya Pak ya. Oke. Ya tahu tentang bahasa tersebut. Nah kemudian selain ngajar Pak tadi bisnis apa Pak? Bisnis jual beli cengkeh kayak gitu. Oh jadi berarti nyambung ya sama yang tadi bercocok tanam ya bertani. Iya. Nah, jadi hasil tani itu langsung dijual apa ya? Langsung dijual, ya. Sambil bercocok tanam juga, menanam pisang, kacang dan juga rempah-rempah yang Terus lain. itu ngatur waktunya ngajar sama tanam itu gimana? Kan ngajar cuman kita dari pagi sampai dohor. Nah habis dohor kita
tinggal apa namanya meriksa saja kayak gitu apakah tanaman tinggal mengurus saja sebenarnya kayak gitu. Adapun Merawatnya itu ya. ya tinggal merawat saja. Sedangkan yang apa namanya untuk perawatan itu sendiri baik itu apa namanya untuk apa namanya merawatnya itu kan orang lain kayak gitu. Saya hanya tinggal melihat-lihat saja hasilnya sini kayak gitu. Karena Pak Yumi ini tinggal di Bojonegara dengan di dataran yang cukup tinggi. Di sana banyaknya gitu tuh penghasilannya dari alam tadi ya, dari bumi ya. Berarti Pak Yumi istilahnya nggak terlalu berat karena emang nggak benar-benar full Pak ya. Cuman sekedar ya istilahnya tadi ngawas atau meriksa aja sih apa mungkin yang kurang segala macam. Ya, makanya kan kalau kita bekerja itu jangan sampai satu lubang saja, akan tetapi kita harus beberapa lubang. Kalau misalkan satu lubang hasilnya cuma satu lubang saja, misalkan kita dagang lah, dagang doang ya, dagangnya doang. lagi turun bingung. Ya, enggak maksudnya kayak gini, dagang di rumah misalkan ya, kita jangan sampai dagang menjual cuman gula saja. Sedangkan konsumen itu tidak butuh gula saja. Enggak selalu itu terus ya. Gitu. Tapi kita harus apa namanya menyediakan ya gula, kopi, kerupuk dan lain-lain kayak gitu. Begitu juga dengan kita usaha, ya. Jangan sampai kita hanya di sekolahan saja, tapi kita harus yang lainnya, misalkan berdagang, terus bercocok tanam atau yang lainnya kayak gitu. Kerennya lah Ya, gitu kan. jadi income-nya itu banyak kayak gitu. Dari walaupun misalkan income-nya itu dari dagang sedikit, dari sekolahan sedikit atau dari lain dikit, tapi kalau gabung-gabungan jadi banyak ya. Iya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan cuma ngandelin ngajar, honorer pula, aduh. Udah, itu modal kita sendiri. Bagaimana itu hasilnya mungkin katakanlah enggak. Hanya sebatas untuk ngopi dan rokok saja paling kayak gitu. Berarti selama ini emang bisnisnya situ ya, misalnya lebih ke alam ya, hasil alam. Ya di samping itu juga saya juga sebagai apa namanya pengajar apa namanya yadil kayak di masyarakat ya. Iya, Tokoh masyarakat juga. Pengajar yadil. Karena memang basically-nya beliau emang tadi itu ya dari awal juga sudah ke agama. Terus kalau YouTube nih mulai masuk ke YouTube, ini dari kapan? Kenapa mau dari kapan dulu? Dari kapan? Sejak 3 bulan yang lalu berarti. 2002, berarti tahun ini ya? Tahun ini ya. Itu kenapa motivasinya? Motivasinya yang pertama sebenarnya saya pengen apa namanya YouTuber ini agar hanya ingin melihat saja, nanti ketika saya tua, oh ini masa muda saya kayak gitu. Biar jadi kenangan lah gitu ya, jadi memori kayak gitu. Motivasinya itu aja ya. Nggak pengen kayak Atta Halilintar gitu ya. Itu motivasi aja ya. Nanti aja itu mah. Adapun misalkan ya hasilnya bagus ya mungkin itu hanya rezeki saya, ataupun misalkan tidak bonus aja mencapai target ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting adalah untuk mengabadikan momennya. Iya ini momen ketika lagi ini segala macam gitu ya. Mantap ya. Kemudian kalau di kontennya sendiri tentang apa tuh Pak? Banyak itu, banyak saya gabungin. Aktivitas sendiri aja ya? Belum nemu satu. Kalau saya kan ada nih nemu satu kayak misalkan ngopi ini kan. Enggak. Kalau Pak Yumi enggak. Kalau saya itu majelis taklim, terus perkebunan. Tadi aktivitas ya? Terus aktivitas saya. Ini aktivitas saya. Perkebunan, terus majelis taklim. Terus ngajar di aliyah juga. Apalagi itu. Yalil ya, Yalil. Terus ngajar anak-anak juga kayak gitu, ngajar anak juga itu ada kayak gitu. Jadi emang itu masih semua aktivitas ya, belum mungkin nanti ya namanya YouTube itu biasa ada konsentrasinya lah, mungkin nanti ada bulannya gitu lah, dari salah satu mungkin dari bertani, mungkin dari apa, tergantung dari penontonnya ya, viewnya juga nantinya. Oke, mungkin itu sekilas lah obrolan kita Pak Yumi, terima kasih ya sudah mampir di channel saya. Mudah-mudahan walaupun obrolan sekilas bisa menginspirasi teman-teman yang nonton tentunya dan memberikan semangat
ya, terutama buat adik-adik yang tadi mungkin lagi bingung jurusan. Tadi sempat kita ngobrol tentang jurusan yang diambil sama Pak Yuli. Oke, terima kasih juga buat yang sudah nonton. Tetap stay tune juga di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.